Halo, bertemu kembali dengan saya di podcast Ngobrol Santai tentang Bahasa Indonesia. Nah, dalam episode kali ini temanya adalah pentingnya etika berbahasa sebagai upaya pencegahan kasus kejahatan berbahasa di media sosial. Nah, sebelumnya kenalin aku Muhammad Alvina Rahman sebagai host yang akan memandu podcast hari ini. Di depan saya sudah ada narasumber kita. Boleh perkenalkan diri dulu sekaligus menyampaikan apa sih tujuan dari tema podcast kali ini, Kak? Hai, sebelumnya kenalin, aku Rita Septiani, mahasiswa semester 7 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini aku sebagai narasumber podcast Ngobrol Santai kali ini. Salam kenal semuanya. Tujuan dari tema podcast kali ini untuk mengajak kalian agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Oke, mungkin ya Kak, tanpa membuang-buang waktu, kita mulai aja ya. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak, kalau kejahatan berbahasa di media sosial itu seperti apa sih? Kejahatan berbahasa di media sosial yang sering kita temui, terutama di masyarakat, berupa penyebaran berita bohong ataupun hoax. Dampak dari penyebaran berita bohong tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, bentuk kejahatan berbahasa yang lainnya itu yang kita dapat temui di media sosial. Di media sosial itu dapat berupa pelecehan. Kerap kali pelecehan tersebut dilontarkan di dalam kolom komentar ketika menanggapi postingan yang diunggah di media sosial, sehingga menimbulkan pencemaran nama baik. Contohnya seperti pembulian juga ya Kak ya. Harapan kakak dengan adanya podcast ini apa Kak? Karena secara nggak langsung kakak mengedukasi aku dan juga teman-teman yang nonton nih. Sebelumnya, seperti yang kita tahu ya, edukasi etika berbahasa sebagai bagian dari bentuk kesadaran terhadap pentingnya penggunaan bahasa yang didasari dengan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap individu ketika berkomunikasi. Penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi tersebut dapat mendorong terjadinya kejahatan berbahasa yang tanpa disadari merugikan orang lain hingga masyarakat luas. Melalui edukasi ketika berbahasa, kita diharapkan mengetahui tata cara pencegahan kejahatan berbahasa di media sosial. Oke, mungkin Kak tata cara pencegahan kejahatan berbahasa di media sosial itu seperti apa aja sih Kak contohnya? Untuk contohnya sendiri itu seperti yang pertama, tidak menyebarkan informasi pribadi milik orang lain seperti foto, identitas pribadi, alamat, hingga nomor telepon. Kedua, menghindari pelecehan dan penistaan. Hal ini berkaitan dengan menghindari penghinaan, pelecehan ataupun tindakan yang merendahkan suatu kelompok, suku, ras, dan agama. Yang ketiga itu, kita sebagai individu hendaknya mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap hal yang diperoleh di media sosial, seperti tidak menyebarkan berita bohong. Langkah pencegahan yang keempat dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tepat di media sosial, yang dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan kata-kata umpatan, fitnah, atau komentar yang mengancam suatu individu ataupun kelompok. Nah teman-teman, Karita udah jelasin satu persatu seperti apa contoh dari kejahatan berbahasa di media sosial. Nah jadi tolong lebih berhati-hati lagi ya dalam berbahasa, jangan hanya di media sosial saja tapi di real life juga. Tapi Kak, hal-hal merugikan kayak gini ada hukum pidananya nggak Kak? Apa aja tuh Kak kira-kira? Untuk kasus seperti ini jelas ya sudah ada hukum pidananya, seperti ujaran kebencian itu termasuk ke dalam pasal 156 sampai 157 KUHP, pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 UU ITE. Berita bohong atau hoax itu termasuk ke dalam pasal 14 sampai 15 KUHP. Hasutan itu termasuk ke dalam pasal 160 KUHP, lalu ancaman itu termasuk dalam pasal 335 KUHP, pasal 368 ayat 1 KUHP, pasal 29 UU ITE, dan pasal 45 ayat 4 UU ITE. Lalu untuk kesaksian palsu itu termasuk dalam
242 KUHP. Oh, tuh teman-teman, kalian kalau gak berhati-hati dalam berucap bisa kena sanksi loh. Jika dalam pandangan secara hukum ada sanksinya. Lalu kalau dalam Al-Quran ada gak Kak yang membahasnya ini juga? Sebelumnya aku jelasin lagi ya, dari segi hukum kejahatan berbahasa dalam pergaulan hidup sehari-hari, kian banyak ibarat statis yang sulit untuk ditepis. Akhir-akhir ini di Indonesia muncul pemberitaan-pemberitaan mengenai kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian, berita bohong ataupun palsu, hasutan, fitnah, pencemaran nama baik, penistaan ataupun penghinaan, juga penyuapan, ancaman dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan terkait mengenai ujaran kebencian, defamasi ataupun penghinaan, pencemaran nama baik banyak dijumpai dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, dapat dijumpai juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang menghapus diskriminasi ras dan etnis. Cukup banyak peraturan perundang-undangan yang menjerat ke arah penistaan apabila tidak arif dan bijaksana dalam bermedia sosial, seperti melakukan penipuan dan pencemaran nama baik. Oleh karenanya, perlu memilih dan memilah serta bertutur dengan baik kepada orang lain. Semua agama pun diyakini memerintahkan umatnya untuk melakukan hal demikian. Nah, jika di dalam agama Islam terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk berkata, di antaranya Quran Surat Al-Isra ayat 453 yang berbunyi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku itu supaya mereka ucapkan kata-kata yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan akan mengacau di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh nyata. Pun menurut Buya Hamka yang menafsirkan Quran Surat Al-Isra ayat 53 dalam tafsir Al-Azhar, bahwasannya bahasa yang diucapkan oleh manusia dengan lidahnya, disadari atau tidak, adalah timbul daripada budinya. Budi adalah keadaan rohani manusia atau sifat batinnya. Sifat batin itulah yang dinamai makna dan kalimat-kalimat yang mengalir dari mulut dan lidah, adalah ungkapan daripada makna yang terkandung dalam batin itu. Lantaran itu maka bahasa manusia dipengaruhi oleh budinya. Oke, mungkin ternyata dalam Islam juga udah dijelaskan ya mengenai pentingnya berbahasa dengan baik. Biasanya tindak kejahatan berbahasa sering ditemukan dalam platform apa aja tuh Kak? Mungkin bisa kakak kasih contoh dan juga penjelasan buat aku dan juga teman-teman yang nonton contoh yang real gitu Kak, agar aku dan teman juga lebih paham lagi tentang etika berbahasa ini. Oke, hampir di seluruh platform kita bisa menemukan tindak kejahatan berbahasa seperti di Twitter atau X, di TikTok, Instagram, bahkan di WhatsApp maupun di game online, dan masih banyak lagi kalau kita telusuri. Nah, di sini aku mengambil beberapa contoh ya buat menambah pengetahuan kalian tentang seperti apa sih tindak kejahatan berbahasa di medsos yang terjadi. Seperti di Twitter atau di X yang biasa kita sebut itu, Twitter ini kan merupakan layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk memposting teks, gambar, dan video yang dikenal dengan sebutan kicauan. Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Namun seringkali Twitter ini sering digunakan sebagai platform untuk menyampaikan hal-hal yang bermakna negatif, seperti ungkapan kekesalan akan suatu hal yang terjadi, ujaran kebencian terhadap seseorang. Contohnya aku mengambil dari akun yang username-nya itu BVSTRRG, yaitu katanya dia bilang stop bilang gak apa-apa, stare saying mohon maaf, anjing, babi, ya dan segala macamnya. Dan itu tuh diposting gitu di Twitternya. Lalu tweet yang bermakna sama juga oleh username Siom CAY, yaitu mohon maaf, monyet, babi, dan ya ujaran-ujaran kebencian yang lain.
tindakan ujaran kebencian yang disampaikan oleh musuh kepada seseorang yang memenangkan permainan tersebut. Dimulai dengan seseorang dari pihak musuh yang memiliki username bernama Zulfin menyampaikan, "Franco, ayo Baywan kita, mohon maaf anjing." Kemudian ditanggapi oleh seseorang yang username-nya bernama Kutai, "Ngantuk ra WKWK," katanya. Dan disambung oleh Zulfin, "Ayo Baywan paksa," ya dengan bahasa kotornya. Dilanjut dengan, "Berani gak kau?" katanya. "Marah-marah mulu, mulut kamu bau," katanya. Sambung Kutai. Zulfin melanjutkan, "Bacot besar kau, darsnu paksa bagi." Tapi kan lalu dijawab oleh Kutai, "Tapi kan menang," katanya. Zulfin meneruskan, numpang bintang kau bagi." Zulfin menjawab, "Daripada kamu kalah," katanya. "Intinya gue gak turun." Kutai mengakhiri obrolan dengan menjawab, "Ya bodo amat, intinya kamu kalah." Jadi di sini tuh banyak ujaran-ujaran yang menurut kita pun dia kasih tahu ya ujaran itu tidak boleh kita ucapkan gitu. Lalu dalam kasusnya Denny Cagur dan istrinya itu kasus di tahun 2023 kalau tidak salah, yang termasuk ke dalam tindak kejahatan berbahasa. Wah, kasus apa aja tuh Kak, dan biasanya yang seperti itu semua kalangan atau gimana sih Kak? Soalnya aku pernah dengar di orang main game online yang kayak gitu tuh yang bilang hal kotor gitu tuh kebanyakan bocil. Nah, gimana hal tersebut? Yang pertama itu untuk kasusnya Denny Cagur itu ya, penyebaran hoax yang dialami beliau dan istrinya. Denny pun menjelaskan berita hoax ini berasal dari postingan short YouTube channel We Love Princess yang sudah beliau dan istrinya tahu dari 2 minggu yang lalu karena ada yang nge-tag di komen katanya. Tadinya beliau memilih untuk tidak menanggapi karena berpikir berita hoax ini akan hilang dengan sendirinya seperti berita-berita hoax yang lainnya. Denny pun menjelaskan jika apa yang ditayangkan oleh akun We Love Princess adalah tidak benar atau hoax. Ia pun kembali menegaskan bahwa rumah tangganya bersama Teh Shanti baik-baik saja. Pemilik akun tersebut langsung meminta maaf kepada Denny Cagur dan mengaku jika tidak ada maksud apa-apa dengan konten tersebut. Anehnya mereka justru heran saat kabar hoax itu ramai disaksikan oleh netizen. Yang pemilik akun berkata, "Mohon maaf Kang Denny dan Teh Santi karena adanya video yang tidak benar yang kami upload tentang perceraian Kang Denny dan Teh Santi. Di sini kami klarifikasi video tersebut tidak benar dan tujuan kami tidak hanya iseng saja lantaran kalau upload yang seperti itu banyak viewersnya," tulis akun We Love Princess. "Kami juga heran video tersebut tiba-tiba meledak. Sekarang videonya sudah kami hapus dan tidak akan upload video Kang Denny dan Teh Santi lagi. Sekali lagi kami memohon maaf." Ternyata kasus ini tuh bukan satu video saja yang dibuat terkait kabar hoax perceraian Denny Cagur dan Teh Santi. Lewat keterangannya, Denny Cagur sudah ada setidaknya 3 video yang berisikan narasi bohong dan menjelek-jelekan rumah tangganya bersama sang istri. Lewat keterangan, Denny Cagur sudah ada setidaknya 3 video yang berisikan isinya itu awalnya cuma satu short video YouTube yang viewersnya hanya 7,5 M. Lalu muncul lagi lah video-video lainnya gitu. Terus katanya video ini itu diambil dari dibikin dari TikTok gitu ya, dipotong-potong. Jadi mungkin netizen pun mengada-ngada gitu ya, mengira-ngira yang tidak-tidak, padahal aslinya itu tidak seperti itu gitu. Untuk permasalahan yang umur atau kalangan itu ya, yang di game online, kalau untuk itu masalah umur atau kalangan yang berbuat tindak kejahatan berbahasa terlebih di media sosial biasanya, dan memang kita pun tidak bisa menutup mata, semua kalangan bisa berbuat seperti itu. Balik lagi ke kesadaran diri, karena ya hidup itu sesimpel perlakukan seseorang seperti kita ingin diperlakukan gitu. Kalau untuk anak-anak kecil yang seperti itu lebih ke membutuhkan perhatian dari orang tuanya, karena terkadang seseorang yang seperti itu sebenarnya dia itu seperti kurang mendapat perhatian. Jadi opini dia, jika dia berbuat seperti itu, semua orang itu akan menotis dia gitu, akan perhatiannya itu akan ke dia aja gitu. Jadi dia berbuat seperti itu dan dia itu mewajarkan jika berbuat seperti itu di media sosial gitu.
khusus untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya sudah bisa mengakses medsos atau bermain handphone, tolong diperhatikan dan diawasi gitu. Karena berbahaya juga untuk mental dia nanti ke depannya. Hal ini yang bisa memicu seseorang berbuat kejahatan berbahasa itu biasanya memiliki permasalahan psikis, yang dimana jika dia berbuat seperti itu dia bisa merasa puas gitu ya, tanpa memikirkan orang lain yang juga ikut terkena dampaknya. Intinya sih ya kembali ke diri masing-masing, dan mau tua mau muda ya untuk kalian semua mohon kesadaran diri untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Oke. Nah, tuh teman-teman udah jelas ya semuanya. Kembali ke diri masing-masing aja kalau kasus penipuan. Untuk kasus penipuan itu Kak, seperti apa contohnya? Untuk kasus Penipuan online di medsos itu ya, aku ngambil satu contoh kasus yang tahun lalu kalau tidak salah yang sempat ramai tentang penipuan tiket konser Coldplay. Itu kan termasuk ke dalam kasus tindak kejahatan berbahasa juga ya di media sosial. Yang dimana di sini ada akun Twitter yang bernama Vintrov yang memiliki username Vintrov ID, dimulai dengan awal percakapan. Jadi dia itu bernegosiasi dengan korban untuk membeli tiket Coldplay, tapi setelah ditransfer uangnya beliau malah menghilang, dan ternyata setelah diviralkan oleh korbannya itu bukan hanya dia saja gitu, masih banyak orang-orang yang ternyata terkena dampaknya dan dirugikan gitu sampai berjuta-juta gitu uangnya. Lalu korban pun mulai mungkin panik juga ya, sedangkan beliau sudah mengeluarkan banyak uang dan juga beliau ingin gitu untuk menonton konser ini, tapi sampai beberapa hari kemudian tidak ada kabar dari pelaku hingga akhirnya dibawa ke tindak hukum. Oke, oh ya, kasus ramai itu ramai banget ya Kak ya waktu itu, dan banyak juga yang kena tipunya. Ternyata sekelas artis pun kena juga ya Kak, dan tindak kejahatan berapa ini seperti Denny Cagur dan istrinya. Nah, kalau kasus bullying di medsos itu seperti apa Kak? Untuk kasus bullying ini aku ngambil salah satu contoh dari artis yang namanya itu Aurel Hermansyah dan Rahel Fenya. Di sini itu Aurel Hermansyah mengunggah foto di Instagram, dan ada akun yang bernama Ivoli Salsabila mengatakan, beda banget sih muka sama lehernya hitam terus mukanya putih, dasar muka operasi plastik gitu. Lalu contoh yang lainnya itu di akunnya Rahel Fenya, beliau juga mengunggah foto di Instagram dan terdapat beberapa komentar yang tidak pantas dalam foto unggahannya, seperti akun yang bernama LYWNO9 berkomentar, ekspektasi selain realita hidupan katanya. Karena kan kayak yang kita tahu ya, hal-hal yang kayak gitu tuh udah termasuk pembulian gitu. Secara kita bayangkan saja kalau misalnya posisi mereka itu di kita gitu, posisi orang yang kalian bully itu ternyata posisi kalian sendiri bagaimana rasanya, seperti itu sih. Ternyata secantik Aurel Hermansyah dan Rachel Fenya aja kena bully loh. Hanya juga ya kayak kasus-kasus kayak gini netizen pada ngeri. Ya terakhir nih Kak, untuk pencegahannya sendiri dengan cara seperti apa sih biar aku dan teman-teman pun bisa lebih berhati-hati lagi gitu Kak? Untuk pencegahannya tersendiri aku punya beberapa tips ya. Yang pertama itu menghormati privasi. Jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, melindungi privasi individu dengan tidak mengunggah ataupun membagikan informasi seperti foto, alamat, atau nomor telepon mereka. Yang kedua itu hindari pelecehan dan penistaan. Berbicara dan menulis dengan hormat terhadap orang lain, jauhi penghinaan, pelecehan, atau tindakan yang dapat merendahkan agama, suku, atau kelompok tertentu. Yang ketiga itu bersikap kritis dan bertanggung jawab. Gunakan argumen yang kritis dan berdasar saat berdiskusi online. Jangan menyebarkan berita palsu atau rumor yang tidak terverifikasi. Apalagi tidak tahu gitu ya kebenaran informasi tersebut itu
cyberbullying kepada pihak berwenang atau platform yang relevan. Yang kelima, gunakan bahasa yang baku, gunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, dan mengikuti aturan tata bahasa yang berlaku. Jauhi penggunaan kata-kata kotor, fitnah, atau ancaman dalam komunikasi online. Yang keenam itu, diskusikan dengan santun. Selalu menjaga sopan santun dalam diskusi online, hindari adu argumen yang tidak sehat. Sampaikan perbedaan pendapat dengan cara yang tidak menyinggung dan fokus pada argumen yang relevan. Yang ketujuh, berbagi dengan izin. Dapatkan izin dari pemilik sebelum membagikan konten mereka. Hormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain. Yang terakhir itu, laporkan pelanggaran. Laporkan perilaku yang melanggar etika berbahasa atau melibatkan kejahatan seperti penindasan kepada pihak berwenang atau platform yang bersangkutan. Nah, dengan menerapkan beberapa poin tersebut, kita dapat mencegah kasus kejahatan di media sosial dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif. Oke, tema podcast kali ini benar-benar banget ya Kak ya, buat kita teman-teman. Nah, jadi buat kalian semuanya, tolong lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial. Sederhana, kalian jika diberlakukan seperti itu tidak mau ya, jangan begitu ke orang lain. Berbuat seperti itu nggak bikin kalian kelihatan keren, malah untuk beberapa orang yang merasa miris dan kasihan. Oke, jadi sekali lagi tolong ya teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati dalam etika berbahasanya. Mungkin sebelum kita pamit, ada apa nih Kak yang mau disampaikan lagi? Mungkin seperti yang sudah diucapkan berkali-kali juga ya oleh peserta ini, tolong untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Perhatikan etika berbahasanya agar tidak terkena sanksi kejahatan berbahasa. Sebelumnya terima kasih buat kakak host yang sudah memandu acara ini dan juga teman-teman yang sudah ikut menyimak podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran dan motivasi buat kalian. Oke, terima kasih banyak juga Kak untuk ilmu barunya buat kita. Podcast kali ini aku tutup. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa semuanya.